Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusinus Kala dengan NIM L131231113. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas dari analisis ekonomi P2K yang berjudul penetapan harga bayang output pada buku Economic Analysis of Forestry Project FAO Forestry. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk pada pembahasan terkait materi. Kita masuk pada pengertian penetapan harga bayang output. Penetapan harga bayang atau shadow pricing merupakan metode dalam analisis ekonomi yang digunakan untuk menentukan nilai ekonomi sebenarnya dari suatu output proyek ketika harga pasar tidak mampu mencerminkan nilai realnya. Metode ini sangat penting dalam analisis biaya manfaat karena berfokus pada manfaat sosial yang sesungguhnya, bukan hanya harga yang terbentuk di pasar. Dalam praktiknya, pendekatan ini menggunakan beberapa konsep utama seperti willingness to pay, opportunity cost, serta nilai devisa dari ekspor atau penghematan impor. Dalam konteks di Indonesia, metode ini menjadi semakin penting karena adanya distorsi pasar akibat perdagangan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, harga pasar sering tidak mampu menggambarkan nilai ekonomi total hasil hutan, terutama untuk jasa lingkungan dan hasil hutan non-kayu. Langsung saja kita masuk pada kategori output dalam analisis ekonomi. Dalam analisis ekonomi, output proyek kehutanan dibagi menjadi 5 kategori utama, yaitu barang konsumsi, barang antara, dan substitusi domestik, impor, dan substitusi impor. Pembagian ini penting karena setiap kategori memiliki pendekatan penilaian yang berbeda sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari IPB University dalam jurnal Manajemen Hutan Tropika pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap jenis output kehutanan memerlukan metode valuasi yang berbeda. Oleh karenanya itu, analisis harus memahami terlebih dahulu karakteristik output sebelum menentukan metode penilaian yang tepat agar hasil analisis lebih akurat dan relevan. Baik, kategori yang pertama ada barang atau jasa konsumsi. Untuk barang atau jasa yang langsung dikonsumsi masyarakat seperti kayu atau jasa lingkungan, nilai ekonominya diukur menggunakan pendekatan willingness to pay. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesediaan masyarakat dalam membayar manfaat yang telah diterima, terutama untuk barang yang tidak memiliki harga pasar yang jelas. Dalam penelitian pada Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 menunjukkan bahwa WTP mampu menangkap preferensi masyarakat terhadap manfaat non-pasar. Namun demikian, pendekatan ini memiliki kelemahan karena hasilnya yang sering bias, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, pemahaman responden, serta kondisi hipotetik dalam survei. Hal ini juga didukung oleh jurnal internasional yang menyatakan bahwa WTP sering menghasilkan nilai yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata. Oleh karenanya, meskipun WTP sangat penting, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan disertai evaluasi kritis terhadap hasilnya. Yang kedua, barang antara, kontribusi terhadap produk akhir. Barang antara seperti kayu log atau bahan baku industri dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap produk akhir yang dihasilkan. Artinya, nilai suatu barang antara tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada nilai barang akhir yang dihasilkan dari produk lanjutan. Dalam buku Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan pada tahun 2021 dijelaskan bahwa nilai kayu harus dikaitkan dengan produk akhir seperti kertas dan konstruksi. Hal ini juga didukung oleh literatur internasional dari buku Forest Economics pada tahun 2020
yang menyatakan bahwa nilai produk antara bergantung pada kontribusinya terhadap barang akhir. Dalam praktiknya, jika pasar bersifat kompetitif, harga pasar dapat digunakan sebagai pendekatan nilai ekonomi. Substitusi domestik atau pendekatan biaya peluang dalam kasus output yang menggantikan pasokan domestik lainnya. Nilai ekonominya ditentukan berdasarkan biaya peluang dari sumber daya yang dilepaskan. Hal ini berarti bahwa nilai output proyek diukur dari manfaat alternatif yang dapat diperoleh jika sumber daya tersebut digunakan untuk kegiatan lain. Dalam contoh lain, ada kayu bakar yang menggantikan tenaga kerja dengan pengumpulan bahan bakar, di mana nilai ekonominya dapat diukur dari waktu dan tenaga yang dihemat. Penelitian dalam jurnal penelitian kehutanan WLASE di tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai kayu bakar dapat dihitung berdasarkan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai ekonomi tidak hanya berupa harga pasar, tetapi juga mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam masyarakat. Selanjutnya, ekspor, pendekatan devisa, FOB, dan SER. Untuk output yang diekspor, nilai ekonominya dihitung berdasarkan harga internasional atau free on board, yang kemudian dikonversi menggunakan nilai tukar bayangan atau shadow exchange rate and SER. SER digunakan karena nilai tukar pasar sering mengalami distorsi akibat kebijakan seperti tarif dan subsidi. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di tahun 2021, nilai tukar bayangan mencerminkan daya beli real devisa dalam perekonomian domestik. Dengan menggunakan SER, manfaat ekspor dapat diukur secara lebih realistis karena mencerminkan nilai sebenarnya dari barang dan jasa yang dapat diperoleh dari devisa tersebut. Kemudian ada substitusi impor, pendekatan penghematan devisa. Substitusi impor, jika output proyek menggantikan barang impor, maka nilai ekonominya dihitung berdasarkan penghematan devisa yang telah terjadi. Dalam hal ini, harga ekspor cost insurance fixed atau CIF digunakan sebagai dasar penilaian dan dikonversi dari SER. Penelitian dari Universitas Hasanuddin di tahun 2023 menunjukkan bahwa substitusi impor memberikan manfaat ekonomi melalui efisiensi penggunaan devisa serta peningkatan kemandirian ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa proyek kehutanan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Adapun permasalahan dan tantangan dalam penetapan harga bayang, yaitu meskipun metode ini sangat bermanfaat, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan. Salah satunya adalah bias dalam pengukuran WTP yang sering tidak mencerminkan kondisi nyata. Selain itu, dalam asumsi substitusi juga dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak akurat, terutama jika barang yang dianggap sebagai pengganti ternyata memiliki kualitas atau fungsi yang berbeda. Perubahan nilai dari waktu ke waktu juga menjadi kendala dalam sulitnya diprediksi. Menurut penelitian dalam Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, ketidakpastian asumsi dapat menyebabkan bias dalam hasil evaluasi. Oleh karena itu, analisis harus melakukan analisis sistematis serta memahami kondisi lokal agar hasil penilaian lebih akurat. Nah, ada perspektif global. Secara global, penetapan harga bayang telah menjadi standar dalam analisis ekonomi proyek. Menurut World Bank, pada tahun 2022, metode ini sangat penting untuk mengoreksi distorsi pasar dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi.
Hal ini menunjukkan bahwa pseudo pricing tidak hanya relevan di Indonesia, tetapi juga digunakan secara luas dalam elevasi proyek di berbagai negara. Nah, ada kesimpulan pada materi ini, yaitu penetapan harga bayang output merupakan metode yang penting untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih akurat dibandingkan harga pasar. Dengan menggunakan pendekatan seperti WTP, biaya peluang, nilai devisa ekspor, dan penghematan impor. Mereka analisis dapat menilai manfaat proyek secara lebih komprehensif. Literatur nasional menekankan pentingnya konteks lokal dalam penilaian, sementara literatur internasional menunjukkan bahwa metode ini merupakan standar global dalam analisis ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan pseudo phrasing sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Itu dia presentasi saya terkait materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.